Yang disebut nanti Idul Fitri artinya suci ya. Saya baca itu baru satu ulama yang mengatakan Idul Fitri itu artinya kembali suci. Baru satu saya baca. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar, baru nukaffir ankum sayyiatikum, baru kami tutup, kami ampuni sayyiat, dosa-dosa. Kalau syirik tidak bisa diampuni. Kenapa itu hati orang munafik tidak bisa sejuk? Karena tidak paham hakikat itu. Medan itu bagus, saya bilang. Tidak tunduk-tunduk orang Medan sama manusia. Karena dia egalitarian, itu bahasanya. Kesetaraan kita ini. Beda dengan budaya lain. Terlalu hormat sehingga menimbulkan sifat sombong. Nah, makanya kalau saya di Medan ini. Jadi orang itu biasa aja sama Ustaz. Sehingga hati Ustaz itu terjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM dan seluruh pengurus Masjid Al-Ihsan. Yang saya muliakan Bapak, Ibu, adik-adik remaja dan adik-adik yang masih anak-anak. Alhamdulillah hadir pada semua hari ini. Tidak apa-apa sambil ngantuk, penting hadir dulu. Tapi kalau ayahnya ketiduran, itu luar biasa itu. Nanti bangunin. Atau mamanya ketiduran. Kalau begitu Bapak Ibu yang saya muliakan, ini pertemuan kita yang ke-26. Tetap konsisten kita belajar. Di bulan Ramadan ini agak ramai pula saya lihat. Bagus. Karena memang Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Quran. Bulannya Al-Quran. Mana dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Mari kita pelajari kajian kita surah Al-Baqarah ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Jangan dulu dipikirkan Bapak Ibu apa maksudnya ya. Sulit itu, nanti kita lihat. Kemudian apalagi disertai gelap gulita. Terus apalagi guru dan kilat. Setelah mereka melihat itu, hujan, kegelapan, guru dan kilat, apa yang mereka lakukan? Mereka menyumbat dengan jari-jari mereka ke dalam telinga mereka karena mendengar suara petir. Apa maksudnya? Nanti kita pelajari. Kenapa itu? Hadzarul maut, sebab takut pada kematian. Padahal Allah meliputi orang-orang kafir. Wallahu muhitum bil kafirin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini harus kita lihat ayat sebelumnya. Kalau tidak, kehilangan kita. Apa maksudnya? Nah, yang dibicarakannya ini orang-orang yang pura-pura beriman. Dulu saya sampaikan, manusia itu dalam menyikapi keimanan kepada Allah terbagi tiga. Betul-betul percaya, betul-betul tidak percaya, dan pura-pura percaya. Nah, ini yang ketiga ini sekarang yang dibahas ini. Yang pura-pura percaya. Bahasa sederhananya munafik. Munafik namanya. Ustaz, apa perlu dibahas? Perlu.
Karena sebenarnya sifat-sifat seperti ini banyak kita ikuti itu tanpa kita sadari. Sekitar seminggu yang lalu, saya diskusi dengan seorang profesor. Kawan saya menulis tafsir. Tafsirnya sudah terbit. Nanti kalau datang sekali lagi, saya kasih ke masjid ini satu. Gratis. Tidak bayar. Insya Allah bulan depan saya bawa. Waktu diskusi saya tanya, kenapa itu Prof? Banyak sekali cerita-cerita orang yang tidak betul di Al-Quran. Dan banyak sekali di surah Al-Baqarah itu tentang orang Yahudi. Ada juga Nasrani. Kata beliau, memang kalau dirunut-runut, itulah karakter manusia itu sebenarnya. Kalau tidak macam Yahudi, macam Nasrani. Begitu saja. Kalau tidak, munafik. Dan sedikit yang memang bisa menjadi orang yang betul-betul mukmin. Sekalipun kita mengaku, tapi sifat-sifat buruk itu selalu ada pada diri kita. Itulah sebabnya itu yang dibahas. Jadi tidak ada itu ayat-ayat Al-Quran yang tidak sesuai dengan kehidupan manusia. Tidak ada itu. Semua sesuai. Yang penting pakar-pakar Al-Quran, ustadz-ustadz, para mufassir bisa menjelaskannya bagaimana supaya terasa dalam kehidupan. Nah, sekarang kita lihat, ada nggak sifat orang munafik ini sahabat kita? Saya yakin ada, karena ustadznya pun bisa kena. Bukan jamaahnya saja, ustadznya bisa kena. Makanya harus diingatkan. Nah, ini perumpamaan. Jangan dipahami secara letterlik, nggak paham kita. Itu perlunya belajar tafsir. Dulu dia sebut summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Indra mereka itu tidak berfungsi. Itu di ayat yang dulu. Setelah itu apalagi? Mereka itu seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit. Ini lagi kelanjutan orang munafik. Kata ahli tafsir, apa maksudnya? Hujan itu titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan. Itu hujan namanya. Asalnya itu sebenarnya dari bumi juga itu. Laut itu atau danau naik ke atas karena dipanaskan matahari. Setelah dia berat, jatuh. Makanya disebut titik-titik air yang berjatuhan. Itu definisi hujan. Tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Bukan itu. Yang dia maksud, karena hujan itu mendatangkan kesejukan, itu adalah gambaran dari ayat-ayat Al-Quran yang menyejukkan batin manusia. Itu maksud. Ayat Al-Quran yang menyejukkan batin manusia disebutnya istilahnya soyib. Itu sebabnya kalau datang hujan, apa doanya? Masih ingat Bapak Ibu, adik-adik semua? Allahumma soyiban nafi'ah. Itu dia kan? Ya Allah, buatlah hujan yang turun ini nafi'ah, bermanfaat. Soyib, sama dengan itu. Awka soyib. Apa itu Ustaz? Ayat-ayat Al-Quran yang menyejukkan itu. Ayat-ayat Al-Quran yang menjanjikan untuk kebahagiaan di masa depan untuk orang-orang yang beriman. Mana dia Ustaz? Oh, banyak sekali. Apalagi di bulan Ramadan. Banyak itu. Supaya orang bertakwa kan puasa. Setelah bertakwa apa kata Al-Quran? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang muttaqin, yang bertakwa itu masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada mata-mata air. Enak kan mendengarnya?
Sejuk batin kita mendengar. Apalagi katanya yang menyejukkan itu, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu mafaza, akan mendapat keberuntungan. Enak mendengar. Lalu apa lagi katanya? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati manusia menjadi tenang. Enak mendengar. Itu soyib. Apalagi Ustaz? Nah, ini kurang enak tapi betul. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Banyak di dunia ini yang kamu tidak sukai tapi baik untuk dirimu. Kadang kita cinta tapi tidak cocok. Kadang kita benci tapi cocok untuk diri kita. Nah, begitu Quran itu. Dia berikan panduan-panduan yang menyejukkan. Mungkin kalau Bapak ayat-ayat yang menyejukkan itu apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Artinya Pak, nikahilah perempuan itu 2, 3 dan 4. Mungkin menyejukkan di bapak-bapak tapi panas di ibu-ibu. Tapi itu ayat-ayatnya. Itu disebut soyib. Itu kalau nggak dijelaskan betul-betul, ibu-ibu nggak pernah terima itu ayat itu. Padahal ada ayat. Nah, begitulah kira-kira ayat-ayat Al-Quran itu. Dia menyejukkan dan bisa menimpa hati orang munafik dan juga orang yang beriman. Tapi orang-orang munafik itu yang pura-pura dia beriman, hatinya tidak tersentuh, biarpun itu ayat yang menyejukkan. Apa sebabnya Ustaz? Karena mereka ragu dengan informasi Al-Quran. Memang begini. Misalnya tadi saya baca. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Orang yang bertakwa itu masuk ke dalam surga yang di dalamnya ada mata air. Pertanyaannya, betul nggak itu? Sudah pernah rupanya Ustadz ke sana? Sudah pernah Ustadz ke surga? Sehingga berani Ustadz mengatakan bahwa kalau kami bertakwa, kami pasti masuk surga. Ragu dia kan? Memang sekarang ini begitu. Kalau tidak bisa dibuktikan, ragu orang. Itu kalau ayat Al-Quran diragukan, munafik namanya itu. Bahkan bisa jadi kafir. Bisa jadi kafir itu. Bagaimana logiknya Ustaz? Supaya bisa kami terima. Ya mudah saja. Kalau saya sebut tadi, bahwa orang yang bertakwa itu masuk surga, kemudian Bapak Ibu bantah, tak betul. Bisa juga enggak Ibu bantah, Bapak membantah, bahwa ayat itu tak betul? Bisa apa tidak? Tidak bisa juga. Saya Ustaz enggak percaya itu orang mukmin masuk surga. Mana buktinya? Saya tanya lagi balik. Mana buktinya orang mukmin tidak masuk surga? Baru saya tanya. Ibu tanya ke saya lagi. Mana buktinya orang mukmin masuk surga? Saya tanya. Mana buktinya orang mukmin tidak masuk surga? Dua-duanya tak bisa membuktikan. Tapi kalau kita orang yang berpikir ilmiah, sikap yang paling bagus terhadap dua hal yang tidak bisa dibuktikan adalah mempercayainya terlebih dahulu. Itu dulu. Apalagi ini wahyu, ada di situ iman. Nah, orang Muslim pasti percaya dengan ayat-ayat semacam itu. Mudah-mudahan kita yakin dengan informasi Al-Quran yang menyejukkan. Ustaz, apa sebabnya itu kita ragu? Ayat-ayat Al-Quran itu 2 sebabnya. Tahu nanti kita kena, lihatlah. 1, kita tidak paham hakikat kehidupan ini. Itu 1 sebabnya. Nggak ngerti kita.
Kemudian yang kedua, di dalam hati kita ada penyakit. Berarti dua sebabnya. Kenapa kita tidak menganggap sejuk ayat Al-Quran itu? Satu, kita tidak mengerti hakikat hidup. Yang kedua, ada penyakit dalam hati. Apa rupanya hakikat hidup itu? Itu nggak akan ketemu kalau tidak dilihat dalam ayat Al-Quran. Itu di channel YouTube saya itu, saya buat begini. Kajian tafsir dan filsafat. Saya banyak baca buku filsafat. Mulai dari karya Socrates sampai dengan Syekh Hussein Nasr. Terakhir itu Islam. Yang pertama itu kafir, tak jelas agamanya. Saya selalu cari apa sebenarnya rahasia hidup ini. Saya baca itu buku-buku mereka. Bertrand Russell, filosof dari barat itu, saya baca itu. Kering, nggak ketemu saya. Apa maksud orang ini? Nggak jelas, menggantung. Karena memang wilayah filsafat itu abu-abu, nggak jelas dia. Ketika dibuka Al-Quran, dan kita lihat penafsiran pakar-pakar Al-Quran, dari zaman At-Tabari, sampai dengan zaman Thahir Ibnu Ashur, baru ketemu. Kita lihat salah satu. Hakikat hidup itu kita harus mengerti dua. Dari mana kita datang dan kemana kita akan pergi. Itu kalau dibaca buku filsafat, gantung itu, tidak jelas itu. Nah, sekarang di depan Bapak Ibu, ada saya bentangkan ayat Al-Quran yang menginformasikan kepada kita dari mana kita ini dan mau kemana. Kata Al-Quran, "Idz qala rabbuka lil malaikah inni khaliqum basyaran min tin." Bukan wa idz qala, idz, enggak ada wawunya itu ayat. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman, wahai manusia, kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Dari sana asal kita. Kemudian apabila telah kusempurnakan kejadiannya, sudah terbentuk badannya itu, dan kutiupkan kepadanya roh ciptaanku, hiduplah dia manusia itu, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ini perintah kepada malaikat. Ini tak tahu kita ini kapan pastinya kejadian ini. Atau di surga atau di mana, macam-macam pendapat ahli tafsir. Berarti asal kita ini dari Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari tanah. Harus kita ingat itu. Jangan pernah lupakan itu. Kalau itu kita lupa, kita tidak paham hakikat kehidupan ini. Ngerti kita mau ngapain. Setelah itu mau ngapain? Kita ke dunia ini selesai? Tidak. Kata Al-Quran, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kamu semua manusia, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu. Mau tidak mau, kamu pasti mati. Sekuat apapun tenagamu, sebanyak apa kekuasaanmu, sebanyak apapun uangmu, sebesar apa pengaruhmu, sebanyak apapun follower, pasti kamu mati. Itu hakikat hidup, tidak bisa dibantah. Maka pasti kamu akan menemuinya Tuhanmu. Pasti itu. Inilah hakikat hidup. Berasal kita dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Tidak ada reinkarnasi dalam Islam. Tidak ada itu. Kalau kita mati, pasti kembali kepada Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau kita ngerti ini Pak, dan kita tanamkan dalam hati kita, kita tidak masuk dalam golongan orang yang munafik. Dan orang yang mengerti dari mana dia datang dan kemana dia akan pergi, dia akan hati-hati dalam hidup. Begitu itu. Ibu kalau naik angkot dari Aksara mau ke Sukarame,
Ibu pasti hati-hati. Nanti ku bilanglah sama supirnya, berhenti aku di Sukarame. Nggak bisa itu ditenang. Karena kita ngerti mau kemana. Tapi kalau ibu naik Grab, nggak tahu mau kemana, bingung. Kapan itu mau di stop? Cukup nggak ongkos di kantong? Jelas tujuan kita ini, jelas tujuan kita. Disebut oleh Al-Quran, innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Ada lagi, tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kamu pasti dikembalikan kepada Tuhan yang Maha mengetahui alam gaib dan alam syahadah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini pun sebenarnya mengasah ini. Mengasah supaya paham hakikat kehidupan ini. Itu sebabnya banyak anjuran-anjuran di bulan Ramadan supaya kita suci. Tapi jangan sebut nanti Idul Fitri artinya suci ya. Saya baca itu baru satu ulama yang mengatakan Idul Fitri itu artinya kembali suci. Baru satu saya baca itu. Ribuan ulama menulis Idul Fitri artinya itu hari raya makan. Itu artinya itu. Ya, Id artinya hari raya. Fitri artinya makan. Itu sebabnya ada di situ zakatul fitri. Di Indonesia zakat fitrah, salah lagi itu. Zakat fitri itu zakat untuk dimakan di tanggal 1 Syawal itu. Tidak boleh ada orang kelaparan di situ. Maksudnya itu. Ada nggak yang berpendapat kembali suci? Ada, tapi baru satu saya baca itu. Siapa nama ulamanya? WhatsApp, biar saya kirim nomor. Ada. Saya kurang sepakat itu. Imam Nawawi pun menulis begitu. Kembali hari raya makan. Makanya tak boleh puasa tanggal itu. Tak boleh kita puasa. Tapi bukan berarti bulan Ramadan tidak bisa membuat kita kembali suci. Bisa. Tapi bukan Idul Fitri. Mana dalilnya? Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kan bisa suci. Siapa yang mendirikan qiyam di bulan Ramadan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bisa suci itu. Tapi bukan Idul Fitri bahasa Arabnya. Tapi dosa-dosa kecil, dosa besar tunggu dulu. Kata Al-Quran, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kamu jauhi dosa-dosa besar, baru nukaffir ankum sayyi'atikum, baru kami tutup, kami ampuni sayyi'at, dosa-dosa. Kalau syirik tidak bisa diampuni. Biarpun puasa dia 10 tahun. Berhentikan dulu syiriknya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan kita semakin mengerti hakikat kehidupan ini, dari mana kita dan mau kemana. Jangan terlena Pak. Jangan terlena dengan dunia ini. Putar sana, putar sini, putar situ, putar sana. Tiba-tiba udah malam. Putar lagi, udah pagi. Tak pernah sholat selama 5 waktu. Bahaya itu. Hidup ini begini-gini saja ini. Itulah perlu belajar Al-Quran supaya kita mengerti. Satu, sebabnya kenapa itu hati orang munafik tidak bisa sejuk karena tidak paham hakikat itu. Yang kedua, fi qulubihim marad. Di dalam hati manusia itu bisa jadi orang munafik, bisa jadi juga orang Islam seperti kita ini, ada penyakit di dalam. Bukan hatinya atau jantungnya bolong, bukan itu. Itu serahkan ke dokter, bisa itu diselesaikan. Dipasangnya ring, segala macam sekarang ini. Itu bisa diselesaikan. Bukan itu persoalannya. Sakitnya itu nggak nampak, tapi ada. Jadi orang pun pasti periksa, mana sakitnya? Nggak nampak, tapi ada. Nah, itu hebatnya Al-Quran. Bisa dideteksinya manusia itu. Kalau ngajar tafsir di kampus, saya bilang, ditelanjangi Al-Quran manusia itu. Memang begitu faktanya. Dia tahu dia rahasia-rahasia kita. Karena dia bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyakitnya itu? Dengki. Apalagi penyakitnya itu sehingga Al-Quran tidak terasa sejuk. Sombong.
Apa itu dengki, Ustaz? Dengki itu kita ingin nikmat yang ada pada orang pindah ke kita. Itu dengki itu. Orang punya mobil, ingin dia mobil itu pindah sama dia supaya kawan itu tak punya mobil. Hindari itu. Tapi Ustaz datang-datang, ya memang begitu. Setiap dia datang, usir. Setiap dia datang, usir. Disitulah perjuangan itu. Ustaz bisa dengki, bukan bisa lagi. Kata Imam Ghazali, ilmuwan itu yang paling banyak dengkinya. Termasuk ilmuwan agama. Kalau begitu, apa solusinya? Belajar. Kita harus tahu obatnya. Kemudian apa lagi? Sombong. Apa itu sombong? Menganggap dirinya lebih besar dari orang lain. Kecil semua orang ini katanya. Itu sombong. Jangan ambil Pak. Itu sifat Tuhan. Al-Kibriya, Al-Mutakabbir. Saya pernah ditanya orang. Kenapa itu? Kalau di Medan, orang susah puji-puji ini segala macam. Misalnya ada ustadz-ustadz ini dipuji-puji segala macam. Saya bilang, Medan itu bagus, saya bilang. Nggak tunduk-tunduk orang Medan sama manusia. Karena dia egalitarian, itu bahasanya. Kesetaraan kita ini. Beda dengan budaya lain. Terlalu hormat sehingga menimbulkan sifat sombong. Nah, makanya kalau saya di Medan ini. Jadi orang itu biasa aja sama ustadz. Sehingga hati ustadz itu terjaga. Jangan disuci-sucikan, jangan disakralkan. Bahaya itu. Kata Al-Quran, "Fala tuzakku anfusakum." Jangan kau anggap suci dirimu. Jangan pernah anggap suci dirimu. Lebih bagus kita anggap kita ini jorok, kotor, segala macam. Lebih bagus itu. Kalau Bapak Ibu pusing setiap hari mikirkan kejahatan Bapak Ibu, itu udah bagus itu. Bagus sekali itu. Tapi kalau setiap hari kita anggap diri kita hebat, itu calon penghuni neraka itu. Lebih bagus untuk mikirin kekurangan kita. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung manusia itu ketika dia disibukkan oleh aibnya sehingga dia lupa mikirkan aib orang lain. Pikirkan aja aib kita masing-masing. Tapi jangan kira Pak, jangan kira Bu, ini bisa stabil, nggak ada. Setiap detik masuk. Karena itu sifat iblis. Digiringnya kita. Itu dia yang buat Al-Quran itu nggak terasa sejuk. Kemudian apa lagi? Pura-pura beriman. Macam inilah. Ria. Ria itu ingin amalnya dilihat orang. Sum'ah ingin amalnya didengar orang. Lainnya. Apalagi bulan Ramadan, sholat tarawih. Apa komentar orang? Dulu gak pernah sholat, sekarang rajin. Udah datang aja. Apa itu? Hanya orang gila yang ingin lepas dari lidah orang lain. Jadi kalau masih waras dan ibu dicakapi, itu udah betul itu. Orang gila pun dicakapi, cuma dia nggak tahu lagi, makanya dibiarin aja kan. Semangat, sholat tarawih, jangan takut-takut. Apalagi pagi ini datang mengaji. Nah, begitulah. Jadi Bapak Ibu sekalian, hindarilah itu supaya hati kita itu tidak seperti hati orang munafik. Ketika mendengar ayat Al-Quran, timbul rasa optimis. Itu Syekh Sudaisi itu kadang kalau baca Al-Quran, dia nangis itu. Kenapa? Ayat-ayatnya itu menyentuh. Lain dengan tadarus kita kan di masjid ya. Kata Al-Quran, walahum azabun alim. Bagi mereka itu siksa yang pedih. Baru dibilang kawannya, Allah, irfa' ya Syekh. Katanya, gimana itu? Angkat katanya. Padahal itu lagi ngancam itu ayat itu. Pokoknya kalau ayat itu ngancam, nangis rame-rame. Paling tidak nangis sendirilah tengah malam kalau baca ayat itu. Itu tandanya hati kita itu bisa sejuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah dia maksud soyib. Nah, gitu dia. Harus sejuk. Kemudian, cuma soyib Ustaz yang datang itu tidak. Ada lagi yang datang. Disertai gelap gulita, zulumat, guru dan kilat. Guru dan kilat.